Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa hadir pada siang yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan setiap saatnya bisa menjadikan syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidaklah Allah itu menciptakan jin maupun manusia melainkan untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sedikit pun atau dengan sesuatu pun. Kemudian beliau melanjutkan lagi, barang siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan berikan balasan atau ganjaran. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Kata beliau, di sini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh dengan kita, melainkan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu diberikan rezeki, Allah tidak perlu diberikan minum dan yang lainnya, sebagaimana yang disampaikan di ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imuni." Tidaklah aku menginginkan rezeki dari mereka, dan tidak pula aku menginginkan makanan dari mereka. Dari ayat ini, jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah tidak butuh dengan kita, kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah tafsiran dari surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian sekarang kita masuk kepada kalimat illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini para ulama tafsir mengatakan huruf lam di sini liya'budu, lam li ini disebut dengan lamul ta'lil atau sebab syar'i. Jadi kalau kita melihat kepada ayat
atau lafaz sebelumnya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, apa itu ibadah? Ada beberapa definisi dari ibadah. Ada yang mengatakan ibadah itu artinya adalah at-ta'ah, ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah itu adalah setiap yang meliputi atau setiap nama yang meliputi yang mana Allah cinta kepadanya, Allah ridho kepadanya, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan secara zahir dan batin. Itu adalah namanya ibadah. Ucapan dan perbuatan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, maka itu disebut dengan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ibadah ini terbagi dari 4. Ibadah terbagi 4. Yang pertama ada namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini adalah ibadah yang terkait dengan perkara badan, tubuh atau anggota badan. Contohnya adalah sholat, haji, puasa, dan yang lainnya. Ini adalah ibadah badan. Kemudian yang kedua ada ibadah namanya ibadah qauliyah, yaitu ucapan. Apa itu ibadah qauliyah? Ibadah yang terkait dengan ucapan. Contohnya zikir kepada Allah Subhanahu taala, tilawah Al-Qur'an, kemudian saling menasihati, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, memerintahkan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah qauliyah. Kemudian ada lagi namanya ibadah maliyah, yaitu ibadah yang terkait dengan harta, yaitu sedekah. Di fikih sedekah itu ada 2, jamaah dirahmati Allah. Ada namanya sedekah fard, sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ada sedekah yang tatawwu', yang kita kenal dengan sunnah, seperti berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Ini termasuk sedekah tatawwu', sedekah yang bersifat sunnah. Jadi kalau kita melakukan ini, jamaah dirahmati Allah, berarti kita beribadah kepada Allah dari sisi harta. Kemudian yang terakhir ada ibadah namanya qalbiyah, ibadah yang terkait dengan hati. Apa contohnya? Seperti al-khauf, yaitu rasa takut. Takut ini dibagi lagi 2. Ada namanya khauf tabi'i, rasa takut secara alami. Apa contohnya? Misalnya kita berdiri dari ketinggian, kita melihat ke bawah, kemudian kita timbul rasa takut. Itu namanya khauf tabi'i, secara alami. Maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian ada lagi namanya khauf yang bersifat syirik. Contohnya adalah, misal kita melewati suatu daerah, kemudian dikatakan di sini tempatnya angker. Lalu kita katakan permisi, karena takut nanti diganggu atau di apapun. Dan ini termasuk takut yang bersifat syirik, yaitu takutnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ini namanya ibadah qalbiyah, ibadah yang bersifat di dalam hati. Ada lagi ibadah qalbiyah itu namanya tawakkul. Kalau kita kenal dengan bertawakal, yaitu menyerahkan
segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ada doa dan usaha, itu namanya tawakkul. Kemudian bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kapan seorang itu disebut dengan bertawakul? Kalau hatinya masih bergantung dengan seseorang, masih bergantung dengan manusia, apakah manusia itu bisa berikan maslahat atau bisa melepaskan permasalahan-permasalahan kita? Itu kita belum bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita sudah bergantung, menyerahkannya kepada Allah, Allah lah yang mampu melepaskan segala permasalahan kita, itu baru kita telah merealisasikan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.